Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fattah ya alim ya rahman ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan daripada al-mushtaqat, di mana di dalam pembahasan al-mushtaqat kita telah mengetahui macam-macam daripada kalimat-kalimat yang diambil dari mushtaq minhu. Di sana ada 10. Yang mana mushtaq minhunya hanya ada 1, yaitu al-masdar. Cuma kalau kita tarik ulur lagi, sebenarnya mushtaq minhu adalah masdar yang sulasi mujarrad saja atau rubai mujarrad yang saja, ya. Sedangkan yang sulasi mazid dan rubai mazid, maka ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masdar daripada sulasi dan rubai mazid ini dia mushtaq, ada yang mengatakan dia dikatakan mushtaq minhu. Kalau kita merujuk kepada definisi awal di dalam ilmu sharf, gitu ya, kita di sana menyimpulkan bahwasanya masdar daripada sulasi mazid dan rubai mazid masuk ke dalam mushtaq, ya kan? Karena dia masih bisa dikembalikan lagi kepada asalnya, yaitu yang sulasi mujarrad atau rubai yang mujarrad, gitu ya. Ala kulli hal, perbedaan ini hanya dari segi sudut pandang saja. Artinya mereka yang mengatakan bahwasanya masdar dari sulasi dan rubai mazid adalah mushtaq karena melihat definisi di awal yang mengatakan al-aslu di sana harus masdar sulasi dan rubai mujarrad. Yang mengatakan masdar dari sulasi dan rubai mazid adalah mushtaq minhu, maka sudut pandangnya tidak melihat definisi awal, tapi melihat daripada tasrif setiap babnya, melihat tasrif atau perubahan dari setiap babnya. Oke ya, tidak melihat bagaimana definisi awal itu ilmu sharf seperti apa, tidak melihat itu. Oke ya, jadi perbedaannya hanya dari sudut pandang saja. Oke. Setelah itu kita sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu di dalam ismut tafdil. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan di dalam ismut tafdil, yaitu pertemuan terakhir tentang apa? Tentang apa? Hamzah wasol ya. Tapi saya singgung dulu tentang ismut tafdil ya. Ada tambahan penjelasan gitu ya, karena beberapa kawan-kawan ada yang bertanya tentang kemarin khairul sudah saya jelaskan. Sudah. Ada Udah. Oke. Ada kejadian di dalam ismut tafdil di mana hamzah awalnya dibuang. Oke ya. Kenapa dibuang? Karena likasratil isti'mal, litakhfif fi kasratil isti'mal. Lengkapnya seperti itu. Karena khair ini atau akhyar ini lafaz yang sering digunakan ya oleh orang Arab. Ya kita sering dengar banget. Amileh, amileh sih. Kaifa haluk? Khair, di mana-mana khair. Bahkan nggak ditanya pun kadang-kadang orang khair gitu ya. Jadi kadang-kadang orang so asik kan ya, tiba-tiba khair aja gitu ya. Berarti kalimat khair ini adalah kalimat yang sering digunakan. Maka untuk memperingan karena dia sering digunakan, maka dibuanglah hamzahnya. Kemudian karena kho-nya di situ adalah sukun dan kalimat itu tidak boleh dimulai oleh sukun, maka harokat yang terdapat di atas ya, dinakal itu dipindah ke depan, seperti yang terjadi di dalam yakulu, yang mana harokat wawunya dipindah ke khof menjadi yakulu ya. Nanti akan kita bahas kenapa dinakal, akan ada alasannya. Oke ya. Yang jelas hamzahnya di situ dibuang litakhfifi fi kasrati al-isti'mal. Oke ya. Dan kalimat-kalimat yang hamzahnya dibuang tidak cuma khair. Ya. Menurut kalam yang rajih ada 3 kalimat yang hamzahnya dibuang. Yang pertama adalah khairun,
yang kedua adalah syarrun, yang ketiga adalah habbun. Yang pertama khairun, yang kedua syarrun, yang ketiga adalah habbun. Ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Ada pertanyaan yang belum saya jawab? Udah semua? Udah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan daripada pembahasan terakhir, yaitu hamzah wasol dan apa? Hamzah wasol dan apa kemarin? Nun taukid. Oke ya. Ada yang belum dijelasin? Nun taukid khafifah udah belum? Sudah belum? Ya memang cepat. Karena al aslu fi nunin taukid al as-sakilah. Adapun mukhaffafah itu hanya fara saja untuk memperingan. Ya. Maka sebenarnya kalau kita mau namakan ya nama aslinya nunut taukid, aslinya nunut taukid. Adapun yang disukunkan itu namanya nunut taukid al mukhaffafah. Lalu kenapa yang nun taukid yang asli dinamakan sebagai nunut taukid as-sakilah? Karena untuk membedakan, ya biar membedakan mana yang khafifah, mana yang sakilah. Tapi sebenarnya penamaan sakilah itu penamaan yang sifatnya adalah lil kasfi, la lit takyid. Ya. Qayyid atau pengkhususan nama adanya as-sakilah itu lil kasfi, bukan lit takyid. Untuk memperjelas saja, bukan untuk mentakyid. Di situ artinya berarti kalau sakilah berarti asalnya khafifah dong? Enggak. Dia asal yang justru menjadi far adalah khafifahnya, bukan sakilah. Mafhum ya? Oke. Sekarang kita masuk ke bacaan terakhir. Bacaan terakhir halaman berapa? Sudah disiapkan amunisinya? Sudah belum? Hah? Kok diam? Oh berarti kan diam udah. Udah ya? Halaman berapa terakhir? Fa'ilin, isim fa'il. Belum? Terakhir halaman berapa? Isim fa'il. Oke. Silakan dibuka pembahasan ismul fa'il halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa bi masyaykhina fid dharain. Amin. Ismul fa'ili syara'an nadhimu rahimahullahu ta'ala fi dzikri ismil fa'ili wa awzanihi. Ya, mafhum ya? Ta'rifu ismil fa'ili. Apa definisi ismul fa'il? Dia sifatun, ya. Secara umum kawan-kawan tidak perlu mempermasalahkan apa bedanya sifatun dengan wasfun, gitu ya. Karena itu bukan mahal kita, nanti bisa kawan-kawan tahu lebih detail di akidah. Sifatun dan wasfun bedanya apa? Oke ya. Sifatun tushtaku min masdaril fi'li al-mutasarrifi. Di sini dikatakan al-mutasarrifi, padahal pendapat yang rajih tidak harus dikatakan al-mutasarrifi. Kenapa? Karena ada fi'il yang tidak mutasarrif juga memiliki isim males. Ini pendapat yang rajih. Mutasarrif ini pendapat yang rajih karena fi'il-fi'il yang tidak mutasarrif, pendapat yang rajih tidak memiliki isim fa'il. Karena dia tidak bisa ditasrifkan, berarti tidak bisa memiliki isim fa'il, hanya memiliki fi'il madhi saja. Misalnya kayak asa tidak ada, ya'sa tidak ada. Kemudian apalagi nikmah, ya nikmah saja, ya. Tidak ada naim. Adapun naim nanti beda fiilnya, bukan dari nikmah. Ya. Oke. Tapi kenapa dalam definisi yang kita sebutkan sebelumnya di dalam papan tulis tidak menyebutkan al-mutasarrif? Ya karena udah mafhum ya. Kita bisa memahami bahwasanya yang namanya fiil yang ghairu mutasarrif tidak akan menghasilkan adanya ismul fa'il. Makanya tidak saya sebutkan. Al-mabni lil ma'lumi. Al-mabni di situ tidak bermakna al-mabni di dalam nahwu, tidak. Bukan al-mabni menurut istilah ulama nuhat. Karena dalam ulama nuhat yang namanya al-mabni adalah kalimat yang kemasukan bina. Kalimat yang kemasukan bina. Maksudnya bina itu apa? Bina adalah
luzumu akhiril fi'li, ya, luzumu akhiril kalimah, gitu ya. Luzumu akhiril kalimah, artinya yang namanya bina adalah tetapnya, ya, akhiril kalimah, tetapnya keadaan akhir suatu kalimat, artinya tidak kemasukan amil dan tidak ada perubahan, gitu ya. Nah, sedangkan mabni di sini artinya adalah sesuatu yang dibangun, dari kata-kata bina yang bermakna bangunan, atau yang bermakna boleh dikatakan hay'ah lah ya. Berarti al-mabni yang berbentuk, gitu ya, lil maklumi, atau yang diformulakan lil maklumi untuk makna maklum. Yang diformulakan lil maklumi untuk makna maklum. Makna maklum itu apa? Untuk makna aktif. Al-mabni yang diformulakan lil maklumi untuk makna aktif. Oke. Kemudian lid dalalati alaman waqa'a minhul fi'l, alaman waqa'a minhul fi'lu ala jihatil hudud. Nah, di sini musannif meninggalkan alaman koma bihil fi'lu, ya enggak? Oke ya. Alaman koma bihil fi'lu. Kenapa? Karena menurut di sini musannif sedang mengambil pendapat yang rajih, karena kebanyakan hadas atau fi'il yang koma bihi, ya kan? Atau fi'il yang sifatnya itu bukan dimunculkan tapi sifatnya itu hanya ada dalam diri seseorang, itu biasanya hanya subut saja. Biasanya subut, tidak sifatnya temporer, tidak, tapi sifatnya nanti subut. Maka beliau di sini karena mahalnya muktadi, maka harus memperjelas biar nggak bingung. Langsung aja yang alaman waqa'a minhul al fi'lu saja. Karena apa? Karena di sini ada jihatil hudus, bukan ala jihati as-subut, gitu ya. Itu menurut pendapat musannif untuk tasahulan saja, tasamuhan kepada tadi, mempermudah tadi saja. Tapi kalau kita sudah mengetahui yang taukid, maka kita tidak perlu mempermasalahkan. Artinya yang koma bihi al fi'lu juga ada yang tidak subut, ada yang hudus, gitu ya. Ada yang hudus. Tidak semua sifat yang ada dalam diri seseorang itu nanti sifatnya subut. Ada yang sekedar hudus saja, temporer saja. Oke. Kemudian auzanuhu, wazan daripada isim fa'il. Qala Nadim berkata, kafa'ilin jibis mifa'ilin kama yuja'u min alima au min azama. Kalau kita rapikan maka kalamnya menjadi ji, datangkanlah, ji, datangkanlah bismi fa'ilin, isim fa'il, ba-nya di sini ba lit ta'diyah. Kenapa? Karena ja'a itu fi'il lazim, tapi bisa memiliki makna muta'addi. Ya, dia fi'il lazim tapi bisa memiliki makna muta'addi. Artinya kalau dia pengen ditakdiahkan, ya, maka dia harus dengan cara-cara yang sudah disebutkan, ima dengan menambahkan huruf, ima dengan menambahkan huruf itu dalam huruf menjadi mazid, ya, artinya, ya. Terus ima ditambahkan huruf jar atau ima ditad'ifkan, ya. Nah, di sini yang menggunakan huruf jar atau muta'addi bi harfin jar. Oke. Datangkanlah isim fa'il kafa'ilin, oke ya. Kafa'ilin, kafnya di situ kaf sebenarnya nanti istilah. Pokoknya di sini kafnya itu majaz. Kafnya majaz. Kenapa? Karena kafnya di sini mengambil makna ala. Bismi fa'ilin, datangkanlah isim fa'il ala fa'ilin. Maksudnya adalah ala wazni fa'ilin. Oke ya, singkatnya dia majaz. Belah. Kama yuja'u, kama seperti halnya fi'il yuja'u yang datang, maknya tadi min alima, berarti minnya bayaniyah, dari lafaz, maksudnya di sini bukan menginginkan lafaz alima, tapi menginginkan wazan alima. Berarti di situ ada majaz. Imma majaz bil hadfi, artinya di situ ada yang dibuang. Min wazni alima au min wazni azama. Ya, kalau dikatakan wazan, berarti nanti mauzun yang lain juga bisa masuk. Berarti bisa majaz bil hadfi.
Bisa juga majas mursal. Ya, kalau majas mursal mengatakan mauzunnya menginginkan wazannya. Oke ya, mengatakan mauzunnya menginginkan wazannya. Yang mana mauzun ini ya bagian daripada wazan, ya enggak? Wazan itu kan satu, di mana mauzunnya ada banyak, ya enggak? Ya. Fa'ala, ada doroba, ada nasoro dan seterusnya. Berarti di sini alaqohnya apa? Alaqohnya adalah juz'iyah, melafazkan sebagian, menginginkan keseluruhan. Karena yang diinginkan adalah wazannya, yang mana wazan berarti yasduq atau sesuai atau bisa masuk ke dalam berbagai mauzun. Mafhum? Kalau belum paham tidak masalah, yang penting antum tahu dulu di sini ada majas mursal alaqohnya juz'iyah. Nanti antum akan tahu kalau sudah belajar ilmu bayan di dalam Tuhfatul Ikhwan. Itu ya, gak usah pusing ya kalau belum paham ya. Yang penting antum paham sorofnya. Kemudian yakunu minal fi'li tsulasi ala wazni fa'il. Oke, mafhum ya? Idza kana al-madhi muta'addiyan. Tapi di sini maksud alima atau azama itu apa? Kalau tadi alimatnya, oke ya, alimatnya itu muta'addiyan ya, maksurul aini. Oke ya, alimatnya yang muta'addi bukan yang lazim. Alima alimun au maftuhan mutlaqan, atau yang maftuh fa'ala tapi yang mutlak. Mutlak di sini mencakup yang muta'addi, mencakup yang lazim dan seterusnya. Mafhum? Kemudian wa madhinin bi dhammi aini istaqar kadaf min dharifin illa ma nadar. Oke. Kemudian ya, di sini bukannya yang apa yang tiga bab itu kan? Tiga bab apa? Pa'alayat mulut, pa'alayat itu sama pa'alayat yang maftuhan mencakup itu semua. Yang namanya mutlakan masih umum. Berarti bisa melihat dari segi takdiyah lazim, ya, takdiyah lazim, bisa juga melihat dari segi abwab yang dimulai oleh fa'ala. Bisa semuanya. Yang jelas di situ mutlak, masih umum. Berarti bisa mutlak secara takdiyah lazim, bisa takdiyah luzum, bisa mutlak secara abwab yang dimulai oleh fa'ala. Bisa semua. Oke. Kemudian wa madinin bi dhammi aini istaqar. Kemudian fi'il madhi menjadi mubtada, in bi dhammi, kalam yang dimulai oleh in syartiyah menjadi khobar. Aslinya ini istaqarra bi dhammi aini. Kalau tetap fi'il madhi tadi tetapnya tersebut bi dhammi aini dengan dhammah ain. Oke ya. Tapi di sini ada yang dibuang. Ya. Apa yang dibuang? Bi dhammi ainin fil madhi wal mudhari. Oke ya. Didomahkan ainnya di dalam madhi dan mudhari. Tapi kenapa tidak disebutkan fil madhi wal mudhari? Ya karena ketika disebutkan bi dhammin pasti fil madhinya juga dhammah. Karena cuma satu bab kan? Ya kan? Qadha min dharifin illa ma nadar. Ya. Males, tadi saya mengatakan khobarnya itu jumlah kalam yang diawali oleh in ya. Ya, itu salah. Yang benar khobarnya itu kadhmin. Kadhmin ay ala wazni fa'lin. Oke ya, kafnya di sini juga bermakna ala. Oke ya. Bisa bermakna ala. Atau bisa bermakna hakikoh juga. Oke. Kafnya di sini bisa bermakna majas, berarti mengandung makna ala. Tapi juga bisa bermakna hakikoh. Kalau bermakna hakikoh gimana? Kalau bermakna hakikoh berarti dia tetap mengandung makna tasbih. Berarti maknanya gimana? Seperti halnya dohmin. Seperti halnya dohmin. Maksudnya yang seperti dohmin itu apa? Maksudnya adalah fiil-fiil lain biar masuk. Auzan-auzan lain juga masuk. Gitu ya. Karena kalau dikatakan dohmun saja nanti tidak tepat kan ya? Kenapa? Karena dohmun itu bagian daripada fa'lun saja. Sedangkan yang dimaksud adalah mauzun semuanya. Mauzun semuanya. Boleh. Au dharifin illa ma nadar, atau dharif menggunakan wazan fa'il kecuali yang jarang. Ai in kana al-fi'lul madhi madmum al-aini fasmul fa'ili minhu yakunu ala wazni fa'lun nahwu dohmun
au fa'ilun nahwu aduma azimun. Oke, wa qawluhu illa man nadar ai annahu qad ya'ti ala ghairi hadainil wazaini wa huwa nadirun. Ya, terkadang jarang selain dua wazan ini. Faqad ya'ti ala wazni fa'alun. Terkadang menggunakan fa'alun seperti apa? Seperti hasanun wa batalun. Oke, sekarang pertanyaannya, nadir itu bisa dikatakan syadz enggak? Tidak. Nadir tidak bisa dikatakan syadz. Oke. Yang dikatakan syadz itu kalau bertentangan dengan kaidah. Sedangkan kaidah yang dimaksud oleh musonif di sini adalah kaidah yang ghairu mundhabithah. Kaidah yang tidak mengikat seutuhnya. Kenapa? Karena beliau mengatakan ilama nadar. Oh, berarti di situ kalau tidak sesuai tidak syadz, tapi hanya nadir saja. Dikatakan nadir saja. Ya. Kemudian au ala wazni af'alu seperti amlahu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik. Kemudian wa fa'lun wa fa'lun aula atau kok ada alifnya panjang? Kalau alam ya, saya nggak tahu maksudnya di situ. Aula itu apa? Wa fa'lun aula. Saya tinggalkan dulu ya. Oke. Jadi bisa kawan-kawan tanyakan kalau saya menjelaskan. Kemudian wa af'alu fihi qalilun wa af'alu. Oke. Oh, di sini sedang menyebutkan tentang apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Malik, gitu ya. Artinya di situ sedang mengatakan bahwasannya wa fa'lun ya aula. Iya, wa fa'lun aula wa fa'ilun. Kalau saya lebih condong ke aula. Wallahu a'lam di situ kenapa alifnya dipanjangkan nggak tahu alasannya. Wa fa'lun aula wa fa'ilun, artinya fa'lun dan fa'ilun itu aula ya. Bi fa'ula, aula bi fa'ula. Lebih aula digunakan menjadi isim fa'il di dalam fi'il madhi yang fa'ula seperti ad-dhakham dan al-jamil. Oke ya. Oke, kemudian wal fa'lu jamlun. Wal fa'lu jamlun. Terkadang juga jamil juga isim fa'ilnya menggunakan jamlun. Wa af'alu fihi qalilun, sedangkan af'alu itu sedikit. Itu kalam dari Ibnu Malik. Itu tidak perlu kita detailkan karena mahal kita masih di nadril maksud. Kemudian wa in dikasrin laziman ja'kal fa'il wal af'alil fa'alani wahfaz manukil. Kemudian wa in kana, oke. Wa in kana bikasrin, artinya adalah bikasri ainil madhi. Kalau fiilnya dikasrohkan ain fiil madhinya laziman dalam keadaan lazim, oke, ja, maka datang ja menjadi jawab daripada in. Ya, di sini hamzahnya dibuang, aslinya jaa. Kenapa hamzah dibuang? Karena pembuangan huruf di akhir itu biasa. Lil adah, dikatakan hudifat lil adah atau litakror. Kenapa? Dibuang karena terbiasa. Contohnya apa? Orang Mesir biasa ngomong ya wala, ya wala. Itu kan? Maksudnya apa? Ya walad kan ya? Ya walad. Tapi mengatakannya ya wala, gitu ya. Oke ya. Kemudian di sini dikatakan ja'kal fa'il, ja'a ala fa'ilin. Oke ya, di sini kafnya berarti pasti kaf yang majaz, bermakna ala. Kal fa'il ala wazni fa'il wal af'al wal fa'lan wahfaz manukil. Oke. Dan jagalah ma, oke, jagalah ma wazan nukila yang
telah didengarkan. Nukila di sini adalah yang telah didengarkan. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ada wazan-wazan nadir yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Kenapa? Karena di sini kan kalau fa'ila dan fa'ula nanti fi'ilnya bisa masuk ke sifat musyabbah, ya nggak? Udah kita bahas kan, sifat musyabbah itu hanya bisa berasal dari fi'il madhi fa'ila dan fa'ula. Makanya di sini dikatakan wahfaz manukil. Kenapa? Karena masih banyak sekali wazan sifat musyabbah yang saya sebutkan kan ada banyak sekali. Sedangkan yang di sini disebutkan hanya 3 saja. Makanya di sini dikatakan wahfaz manukil. Tapi jaga juga wazan-wazan lain yang belum disebutkan, yang telah kita tulis dalam pembahasan sebelumnya. Oke. Saya husnudon, kawan-kawan sudah bisa membaca sampai akhirnya nggak? Oke ya. Wahadil auzan, langsung di bawah, bagian bawah. Wahadil auzan lismil fa'il idza kana al-fi'lu sulasiyan. Dan wazan-wazan isim fa'il ini kalau dia sulasi, wa yakunu ismul fa'il min ghairi sulasi ala waznil mudhari'i ma'a ibdali harfi mudhari'ihi miman. Ala kulli hal itu sudah kita bahas juga bagaimana membentuk isim fa'il selain sulasi, gitu ya. Dengan dari fi'il mudhari kemudian nanti ditambahkan mim di awal, itu sudah kita bahas semua ya. Makanya di sini dikatakan ma'a ibdali harfi mudhari'ihi miman madmumatan wa kasri ma qabla akhir walau takdirun, walaupun takdiran. Takdiran seperti apa? Di akhir dikatakan apa? Mustadai, ya kan? Dan mukhtar, gitu ya. Yang mana mukhtar dan mustadai ini lafaz-lafaz yang bagian daripada mushtarak lafzi. Satu lafaz tapi diletakkan kepada 2 makna, yaitu kepada makna fa'il dan kepada makna maf'ul. Oke, kemudian ismul maf'uli. Takrif daripada ismul maf'ul, huwa wasfun. Nah, di sini dikatakan wasfun. Ya, enggak perlu mempermasalahkan. Ala kulli hal secara lugah sama. Wasfun yushtaqu min masdar fi'li al-mutasarrifi al-mabni lil majhuli liyadulla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu ala jihati tajaddudi wal huduthi. Oke, saya tidak menyebutkan tajaddud, kenapa? Karena tajaddud dan hudus itu sama saja. Berarti kalau sama saja, berarti di sini wawunya wawu lit tafsir. Wawunya wawu lit tafsir. Asal daripada huruf athof adalah untuk lil atfi, ya kan? Yang mana kalau lil atfi di situ memberikan faidah mughayarah. Antara maktuf dengan maktuf alaih itu harus berbeda. Oke ya? Harus berbeda. Tapi terkadang huruf athof tidak yufid mughayarah, tidak memberikan faidah mughayarah, tapi terkadang memberikan faidah musawah. Musawah itu apa? Sama saja, yang mana nanti faidahnya dikatakan lit tafsir, wawunya wawu lit tafsir. Ya, auzanuhu, wazan-wazannya apa? Diwas maf'ulin kada fa'ilu, ja'as maf'ulin kada qatilu. Ya. Ja'as maf'ulin, kalau kita mau rapikan, ja'as maf'ulin biwazni maf'ul. Oke ya. Isim fa'il datang dengan wazan isim, dengan wazan maf'ul. Kada berarti juga datang dengan wazan fa'il. Oke ya. Kada qatilu, kadanya kembali ke fa'il. Ya. Qatilu menjadi mubtada muakhar. Sedangkan kada yang pertama, kada fa'ilu, za-nya kembali kepada wazni maf'ul. Oke? Za-nya kembali kepada wazni maf'ul. Oke ya, mafhum ya? Ai anasmal maf'uli yakunu minal fi'li tsulathi ala wazni maf'ul. Nahwu mankush fi qouli ta'ala wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Kemudian wa maskub fi qouli ta'ala wa ma'in maskub. Dan seterusnya. Oke ya. Wa yakunu ismul fa'il wa yakunu ismul maf'uli min ghairi tsulathi bi ziyadati mimin madmumatin. Ala kulli hal itu sudah kita pelajari dan kawan-kawan sudah bisa membaca. Kemudian siyagul mubalaghah. Sedikit lagi. Ya, kita nanti papan tulis dulu, Ustaz. Kalian terbiasa papan tulis, jadi kalau baca nyatet ya. Iya.
dibiasain ya. Nanti kalau ngaji sama masyayikh jarang ya pakai papan tulis. Jadi kawan-kawan harus syamrol pemahamannya. Harus bisa memetakan sebelum dipetakan. Harus bisa memetakan dalam akal. Ini. Oke, sekarang siyagul mubalaghati. Siyag itu jamak daripada sighatu. Oke, artinya di sini menunjukkan siyagul mubalaghah. Tapi alnya di sini adalah al ini mana? Ini ulama. Tapi ulama di sini bukan berarti ulama yang seperti kita bayangkan ya. Cukup alim biasa. Kayak kawan-kawan ini udah alim. Mengetahui saja, mengetahui. Bukan alim yang bermakna alim, bukan. Bukan alim yang jamaknya adalah ulama, bukan. Tapi alim yang jamaknya adalah alimun. Paham nggak? Oke ya. Ain siyagu mubalaghati ismil fa'il. Berarti kemarin saya mengatakan fi'il ulama itu lebih tepatnya adalah fi'il alimun, gitu ya. Atau fi'il fahimun. Fi'il fahimin. Tarif siyagil mubalaghah. Tarifnya apa? Ibaratun an siyagin muhawwalatin an ismil fa'ilin. Ala kuliah sebenarnya ini tidak bisa dikatakan sebagai definisi yang pas. Karena bagaimana definisi? Kalau tiba-tiba dikatakan siyagun, ya kan? Muhawalatun, ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk tadi untuk pendekatan saja kan ya. Yang jelas siyagun mubalaghah itu apa? Siyag yang diambil dari isim fa'il. Padahal seharusnya diambil dari masdar fi'il kan ya, bukan isim fa'il kan? Isim fa'il tidak bisa menjadi mustaq min, tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pendekatan aja. Artinya nggak ada bedanya loh antara isim fa'il dengan mubalaghah isim fa'il secara makna. Cuma ada tambahan maknanya apa? Alal kasrati lidalalati alal kasrati wal mubalaghati fil hadathi. Makanya di beberapa takrif tidak mengatakan lidalalati ala, tapi mengatakan ma'al kasrati wal mubalaghah. Auzanu siyagil mubalaghah, wazan siyagul mubalaghah. Nabi berkata lika frotil fa'aluna fa'ulu fa'iluna mif'aluna fa'ilu. Dan ini 5 wazan yang ada hanya menyebutkan sebagian saja. Selebihnya sudah kita bahas di dalam apa yang sudah kita tulis. Fa'alun seperti hamazin dan masyari. Fa'ulun seperti ghafur dan syakur. Fa'il seperti hadir dan fatin. Mif'al seperti mikdam dan mihdar. Ya. Kemudian fa'il seperti sami' dan alim. Oke ya. Dan itu pembahasan daripada mustaq di dalam kalimat ya. Adapun untuk isim tafdil, kemudian apa lagi yang belum disebutkan? Isim alat. Ya, isim zaman isim akan secara sorohatan tidak dijadikan bab khusus di dalam nadmil maksud. Makanya sebenarnya kata Syekh Fauzi, nah maksud itu tidak layak untuk diajarkan kepada mubtadi sebenarnya. Kenapa? Karena tidak mencakup semua pembahasan ilmu shorof untuk mubtadi yang harus dikenalkan semua hal di dalam ilmu shorof secara umum. Makanya kalau orang yang tidak paham secara seluk-beluk shorof kemudian mengajarkan lekter secara apa yang disampaikan dalam nadmil maksud tidak sempurna. Makanya kemarin saya sampaikan apa yang tidak dijelaskan di nadmil maksud karena kawan-kawan perlu tahu gitu, secara umum pembahasannya itu apa. Nanti kawan-kawan kalau diberikan kesempatan mengajar shorof, jelaskan apa yang pernah saya jelaskan urutannya. Artinya tidak mengikuti nadomnya karena nadom tidak lengkap. Bisa dipahami ya? Back to whiteboard. Udah balik ke papan tulis. Oke. At-tasrif, kita masuk ke dalam. Sebagian ulama mengatakan pembahasan at-tasrif adalah pembahasan inti daripada ilmu shorof. Ya. Kenapa? Karena menurut orang Arab, perubahan dari masdar ke isim fa'il, dari masdar ke isim maf'ul dan seterusnya, itu perubahan yang tidak perlu dipelajari. Itu dhahir
sekali gitu ya. Sangat bisa difahami menurut orang Arab zaman dahulu. Makanya mereka mengatakan inti dari ilmu shorof ya at-tasrif ini yang akan kita bahas. Kenapa? Karena perubahan iklal, ibdal, iwad, dan ziyadah ini perubahan yang susah dianalisa, kecuali orang-orang yang memang menjadi alim dalam ilmu as-shorof gitu ya. Cuma setelah berkembangnya zaman, kemudian akal manusia ada penurunan intelektual gitu ya. Akhirnya kayaknya isim fa'il perlu dijelasin nih gitu ya. Isim maf'ul perlu dijelaskan. Makanya kalau kawan-kawan belajar sama Maulana Syekh Utsam, beliau tidak pernah mengajar ilmu shorof. Kenapa? Beliau salah satu ulama yang mengatakan ilmu shorof itu tidak perlu dipelajari. Tapi pertanyaannya, apakah husnuzon beliau layak untuk kita? Layak nggak? Tidak sekali, tidak sekali. Makanya beberapa mahasiswa menyalahpahami ya, karena mengatakan Syekh Utsam mengatakan seperti itu, kemudian mengambil wah nggak usah lah shorof dalam-dalam gitu. Syekh Utsam juga mengatakan nggak perlu belajar ilmu shorof. Nah, siapa Syekh Utsam dan siapa engkau gitu ya? Bedain sifat musyabahah dengan usi mubalaghah juga belum bisa ya. Wazan-wazannya apa juga belum tahu gitu ya. Apalagi kalau dihadapkan ini aslinya apa? Iddatun ini masdar atau isi masdar, nggak tahu sama sekali. Sok-sokan sudah tidak membutuhkan ilmu as-shorof gitu ya. Nah, manusia itu kalau kita mengambil kalam ulama itu harus difilter ya. Mana yang sekiranya pas untuk kita, mana yang perlu kita filter beberapa. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kawan-kawan harus lantang di luar. Kalau ada orang meremehkan ilmu shorof, kawan-kawan harus menantang. Seberapa sih bisa kamu ilmu shorof gitu ya? Iya, maka tanya faidah, tanya apa? Karena dalam sisi ilmiah, nantang berdebat diskusi itu biasa. Ya nanti lah. Habis ini ada kamera di sini nggak enak. Oke ya, ini soalnya ini akan dikonsumsi publik. Dan saya insya Allah tahun depan nggak ngajar shorof lagi. Jadi ini buat konsumsi publik. Jadi kawan-kawan nanti kalau ada yang meminta shorof ke saya langsung bikin videonya aja, langsung video. Saya nggak mau ngajar lagi shorof. Bukan karena apa-apa. Saya fokusnya bukan ke shorof lagi gitu ya. Udah pengen ke ilmu lain. Iya kan? Ada kemungkinan balaghah, ada kemungkinan subik. Oke. Sekarang kita masuk ke at-tasrif. Tasrif itu apa? Tasrif di awal pembahasan ilmu shorof dikatakan nama lain daripada ilmu shorof, ya kan? Ya. Tapi at-tasrif yang dimaksud di sini bukan at-tasrif al-fanni, bukan. Tapi at-tasrif yang mana at-tasrif ini juz'un minat tasrif al-fanni. Oke. Di depan kita membahas tentang tasrif itu nama daripada ilmu shorof. Tapi tasrif yang dimaksud di sini bukan tasrif sebagai ilmu, tapi tasrif sebagai bagian pembahasan di dalam ilmu shorof. Makanya dikatakan tasrif yang dimaksud adalah juz'un minat tasrif al-fanni. Nah, yang mana at-tasrif di sini bermakna secara lughatan, bukan bermakna secara istilahan. Yang mana maknanya adalah at-taghyir, perubahan. Oke, at-taghyir. Ada juga yang mengatakan at-tasrif ini bermakna at-tahwil. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih tepat? Pendapat yang mengatakan at-tasrif ini bermakna at-taghyir, at-tasrif ini bermakna at-tahwil. Sekarang saya tanyakan, apa makna at-taghyir terlebih dahulu? Perubahan dalam hal apa? Secara lughatan. Kalau antum memahami makna taghyir itu biasanya apa? Berubah dalam hal apa? Bentuk. Masih lughatan ya, masih lughatan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari taghyir itu apa? Bentuk. Kemudian apa lagi? Posisi, ya enggak? Untuk tindak salah juga ada perubahan kan?
Kemudian apa lagi? Power Ranger itu apa? Power Ranger perubahan kan ya? Perubahan terakhir kan ya? Terakhir. Oke. Kalau atahwil apa atahwil? Pindah. Atahwil itu pindah. Berarti di sini kalau dimaknai atahwil lebih tepat atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena definisi at-tahwil tidak mencakup semua perubahan dalam at-tasrif yang kita maksudkan. Sedangkan tafsiran at-tasrif sebagai at-taghyir lebih syumul, lebih mencakup semua bagian perubahan, baik perubahan dari sisi bentuk, perubahan dari sisi perasaan, perubahan dari sisi perpindahan tempat dan seterusnya secara lughatan. Cuma kemudian diambil oleh ulama sharh sebagai bagian daripada permasalahan di dalam ilmu sharh, yang mana secara istilahan at-tasrif adalah at-taghyir ya, al-makhsus fi ilmi sharh. Maka maknanya menjadi apa? Maknanya menjadi at-taghyir al-makhsus fi ilmi sharh. Taghyir secara khusus yang terdapat di dalam ilmu sharh. Apa saja yang maksud di sini? Yang maksud di sini mencakup 4 hal. Yang satu adalah ilal, kedua idal, ketiga iwad, keempat ziyadah. Kalau kawan-kawan melihat di pembagian la yu'tad dan yu'tad di pembahasan awal, di sana ada kapan dikatakan mengikuti wazan nantinya, kapan dikatakan tidak mu'tabar secara wazan. Itu sudah kita bahas sebenarnya. Cuma secara ringkas, secara umum at-tasrif itu ada 4, yaitu ilal, ibdal, iwad, dan ziyadah. Oke, sebelum masuk ke sini kita harus tahu definisi dari masing-masing ilal, ibdal, dan iwad, kemudian ziyadah. Sekarang kita masuk ke definisinya. Al-iqlal, apa itu iqlal? Iqlal adalah taghyirul harfil illah. Oke ya, paham ya? Taghyir berarti sudah mencakup at-taghyir yang secara umum. Cuma sekarang taghirnya lebih khusus ya. At-taghyiru harfil illah. Berarti dari secara penamaan saja kan al-iqlal diambil daripada a'alla yu'il, a'alla yu'ilu. Yang maknanya apa? A'alla yu'ilu iqlalan. Maknanya apa? Maknanya adalah mengidentifikasi suatu penyakit. Ya, mengidentifikasi suatu penyakit. Berarti faedahnya apa? Allah ke Allah. Faedahnya apa, guys? Apa faedahnya? Mempenyakiti gitu. Maksudnya mempenyakiti. Satu, nafsi alin manisat aku takdiatun, cocok nggak? Mempenyakiti cocok nggak? Enggak dong. Takdiatun, soyurotun, menjadi sakit, cocok nggak? Kurang. Soyurotun wakat banyak penyakit, kurang cocok. Hainunatun, hana, enggak. Hainunatun izalatun, cocok nggak? Cocok dong. Berarti lil izal. Kenapa? Karena yang namanya menganalisa penyakit itu kan maksudnya ingin mengobati, ya kan? Ingin mengobati, artinya ingin menghilangkan penyakit. Berarti di sini maknanya lil izal. Oke, ya, mafhum ya? Al-iqlal secara lughatan bermakna menghilangkan penyakit. Atau secara bahasa kontemporernya adalah mendiagnosa penyakit. Secara bahasa kontemporer, kalau kawan-kawan menemukan di kitab-kitab kontemporer, maknanya mendiagnosa penyakit. Oke. Al-iqlal. Tapi secara istilah berubah menjadi makna tertentu apa? Taghyiru harfin illah. Sekarang maknanya menjadi taghyyir, perubahannya. Ya. Kenapa? Karena di dalam perubahan ini juga sama. Perubahan yang mengandung di dalamnya adalah yang berubah-ubah adalah huruf illah, huruf penyakit, gitu ya. Kan di sini dikatakan al-iqlal. Berarti ada keterkaitan antara illah dengan iqlal secara lughatan yang mana sudah menjadi istilahan. Oke. Kalau al-iqlal adalah mendiagnosa penyakit, kalau al-iqlal secara istilahi maknanya adalah
perubahan penyakitnya. Berarti sama-sama ada sisi penyakitnya nggak? Ada munasabah antara iklal secara lughatan dan secara istilahan. Ya. Kawan-kawan kalau setiap melihat definisi harus melihat makna lughahnya terlebih dahulu. Karena setiap makna lughah pasti ada keterkaitan munasabah dengan makna secara istilah. Tagyiru harfil illah litakhfif, harus litakhfif. Ya, catatannya harus litakhfif, bukan sekedar perubahan saja. Karena di sini barometernya adalah al-sinatul Arab. Ya. Yang mana lidah Arab itu punya ciri khas, tidak bisa mengatakan kalam-kalam yang menurut lidah mereka berat. Biqalbihi wa iskanihi wa hadfihi. Maka di sini ketika qalb berarti di sini mencakup bentuk iklal yang pertama. Ini ya. Kemudian wa hadfihi berarti mencakup bentuk iklal yang ketiga. Banyak yang membingungkan kadang-kadang. Dulu pas saya belajar awal itu ketika menghadapi takrif definisi seperti ini, bingung. Kok iskan doang? Nakal kemana? Idgham kemana? Iskan kemana? Artinya idgham sama nakal itu nggak disebutkan. Padahal dia bagian daripada at-tasrif gitu ya. Tadi awal saya nggak tahu sama sekali maksudnya apa sih? Ini takrif kok nggak jami sama sekali gitu. Cuma ternyata itu husnuzon saya saja. Itu karena saya belum paham baik apa yang dimaksudkan oleh para ulama itu ya daripada definisi al-iklal. Setelah saya baca-baca kitab-kitab lanjutan dan di dalam mutawalah, saya baru memahami yang dimaksud iskan di sini mencakup 3 hal. Ada iskan itu sendiri, artinya iskan yang tidak diikuti dengan hal-hal lain. Ada yang iskan yang kemudian diikutkan dengan adanya idgham. Bukan idgham ya, iskan yang kemudian diikutkan dengan adanya idgham. Karena idgham itu terdiri dari 2 hal. Terdiri dari 3 hal. Yang pertama kesamaan 2 huruf. Yang kedua sukun huruf yang pertama. Yang ketiga idgham huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Oke ya? Berarti ketika dikatakan idgham berarti mencakup 3 hal di sini. Yang pertama apa? Mithalen. Yang kesamaan 2 huruf. Kemudian iskanun awal. Yang ketiga adalah idghamul awal fi tsani. Oke. Tapi dari 3 perubahan yang terdapat di dalam idgham, di dalamnya ada sukun kan? Ada sukun nggak? Ada. Bagian yang kedua. Maka di sini dia juga bagian daripada iskan, yang mana iskan ini sudah disinggung di dalam definisi. Berarti definisinya mencakup semuanya nggak? Iya, mencakup semuanya. Tetap jami dan mani gitu ya. Karena masih mencakup yang idgham. Kemudian yang ketiga adalah an-naql. Bagaimana iskan bisa masuk ke dalam an-naql? Karena naql ini mencakup beberapa proses ya. Yang pertama adalah tahrikul illah wa sukuni sahih. Tahrikul illah wa sukuni as-sahih. Kemudian yang kedua adalah takwil. Itu nakal aja mau. Naklu harokatil illah asahi. Tapi nakal yang dimaksud di sini nakal secara lughatan. Kalau nakal di sini nakal secara istilahan. Ya, harus terbiasa diri ya, biar nggak bingung. Ini nakal kok dua-duanya nakal gimana sih? Terbiasa membedakan mana yang lughatan, mana yang istilahan. Nakal yang kita masukkan dalam ilmu soal mencakup 2 hal. Yang pertama tahrikul illah wa sukuni as-sahih. Seperti apa? Yakbulu. Ya kan? Wabunya berharokat kan? Qafnya sukun. Padahal qafnya huruf yang sahih. Kemudian yang kedua, naklu harokatil illah. Kemudian kurang 1. Oh ya, udah ada sukun ya di sini ya.
Kemudian yang kedua naqlu harokatil illah ila as-sakin, memindahkan harokat huruf illah kepada harokat sakin. Yang mana di dalam pemindahan di sini, oke ya, di dalam pemindahan di sini juga terdapat iskan. Di mana posisi iskannya? Ketika kita memindahkan dhammah yang di atas wawu ke atas qaf, berarti secara tidak langsung kita juga sedang mengiskankan wawunya, ya enggak? Berarti di dalam naqlu harokatil illah terdapat iskanu al-illah, ya enggak? Ada iskanul illah kan? Maka di sini nakal juga sudah bisa terwakili oleh al-iskan. Paham? Paham ya? Oke. Berarti di sini iskan yang terdapat dalam definisi mencakup 3 hal. Yang iskan saja, oke ya? Iskan saja, atau yang iskan kemudian, atau yang iskan yang terdapat di dalam idgham, atau yang iskan yang terdapat di dalam nakal. Paham? Oke, kemudian yang ketiga adalah al-hadaf. Oke, al-hadaf juga nanti akan kita bahas. Oke, cuma barometernya di mana? Barometernya yang namanya iklan itu harus huruf illah. Harus huruf illah. Oke. Kemudian, apa definisi ibdal? Ya, abdala yubdilu itu maknanya apa? Mengganti kan ya? Oke, mengganti. Mengganti yang seperti apa? Kalau antum mengatakan mengganti itu menurut bahasa Indonesia seperti apa? Mengganti. Mejanya diganti. Oke. Menukar. Kemudian kipasnya diganti. Gitu ya? Ya. Tapi mungkin nggak? Misal nih, saya ganti jam, tapi jamnya kemudian ditaruh di sini. Ya, pindah. Tapi tetap dikatakan ganti nggak? Ganti posisi. Ganti posisi. Oke. Berarti secara makna yang namanya ibdal, ya, mengganti, masih umum kan ya? Bisa mengganti dalam posisi yang sama. Meja ini rusak, saya ganti, dan penggantinya juga ditaruh di tempat yang sama. Terkadang juga saya mengganti, tapi penggantinya saya taruh di sinilah. Bisa kan? Masih umum berarti ya, masih umum. Maka di sini dikatakan ketika ibdal menjadi suatu istilah dalam ulama shorh, maknanya menjadi khusus. Apa? Ja'lu mutlaqil harfi makana. Berarti harus posisinya sama. Posisinya harus sama. Kemudian selain itu, huruf yang diganti huruf secara umum mutlak. Berarti ja'lu mutlaqil harfi. Berarti di sini yang digantikan itu mutlaknya, bukan hurufnya, bukan. Yang diganti itu huruf yang tersifati oleh mutlak. Berarti di sini ada idhofatus sifat lil mausuf. Karena mutlak itu sesuatu yang berupa sifat kan. Sifat nggak bisa diganti. Yang bisa diganti itu hurufnya. Huruf yang punya sifat mutlak. Punya sifat masih umum. Mutlak itu nggak ada ikatan, nggak ada qaid tertentu. Ya, nggak ada qaid tertentu. Berarti di sini mencakup apa? Mencakup huruf sahih, ya, dan mencakup huruf illah. Oke. Berarti definisi ibdal apa? Ja'lu mutlaqin harfin makana akhar. Ada keterkaitan nggak ibdal yang lughawi dengan istilah? Ada. Sama-sama ada kejadian pergantian. Walaupun secara lughawi pergantiannya umum, tapi secara istilahi pergantiannya harus sama posisinya. Oke. Kemudian yang digantikan huruf secara umum, mencakup sahih dan mencakup huruf illah. Berarti kalau dikatakan makana akhar, untuk mengeluarkan apa? Di sini untuk mengeluarkan al-iwad. Yang mana definisi iwad adalah ja'lu mutlaqin. Ya. Ini kan? Benar kan? Ja'lu mutlaqi harfi oke, harfan akhar.
harfan akhara fi ghairi maka ini. Karena definisi iwad adalah merubah suatu huruf menjadi huruf lain fi ghairi makanihi. Fi ghairi makani harfin yang pertama. Oke, tapi di selain tempat huruf yang pertama. Oke, berarti di sini posisinya harus berbeda. Seperti apa? Seperti wa'dun menjadi apa? Menjadi iddah, ya nggak? Yang mana tak di sini pengganti daripada wa. Posisinya beda kan? Beda. Oke. Mafhum, iwad. Oke, berarti sekarang tersisa tinggal apa? Tinggal az-ziyadah. Az-ziyadah itu contohnya apa? Seperti kalau ada fi'il amr, yang sisa tinggal satu huruf, seperti waqoyaki, fi'il amrnya apa? Ya. Maka orang Arab tidak bisa mengucapkan satu huruf saja, harus ada teman. Maka harus ditambahkan adanya ha. Fi. Nah ini haknya namanya hak zaidah. Ditambahkan untuk apa? Tidak ada tujuan tertentu untuk makna ataupun apa, tapi lebih kepada takror tadi, kebiasaan orang Arab. Kadang-kadang menambahkan, kadang-kadang membuang, gitu ya. Kadang-kadang menambahkan, kadang-kadang membuang di akhir. Nah, yang dibahas di dalam ilmu shorof marhalah mubtadi adalah dua pembahasan, yaitu al-iqlal dan al-ibdal. Sedangkan al-iwad dan az-ziyadah tidak dibahas. Kenapa? Karena terlalu rumit untuk mubtadi, makanya ditinggalkan. Jadi kawan-kawan kalau pengen memahaminya, silakan nanti mengaji bersama masyayikh. Kalau ada masyayikh yang buka daurah kitab lanjutan shorof, tapi jarang sekali ya, jarang sekali. Mau nggak mau, kalau kita mau berkembang shorof lebih kepada baca. Cek? Oh siapa? Yo, saya ta'aluk. Oke ya. Jadi nanti dipaham. Kalau pengen kawan-kawan pengen belajar ya, silakan baca mutawala, gitu ya. Atau nanti setelah lulus buat forum diskusi, ya kita baca shorof, tapi yang mutawasit lah, gitu ya. Jangan kamu tadi lagi, gitu ya. Ya kan? Ya. Oke, mafhum dari sini. Gambaran tasrif dalam ilmu shorof paham nggak? Secara umum, paham nggak? Baru kan menemukan pemetaan gini, enak sekali kalian itu tinggal dapat intinya. Saya nyari gini bertahun-tahun. Cari intinya apa sih ilmu shorof itu? Karena mau nonton videonya Mas Syai juga jarang yang jelasin shorof kan. Ada videonya Syekh Fauzi, kebanyakan kitab-kitab mubtadi. Jadi mau nggak mau, kalau mau kamu tawasid dan muntahi, baca sendiri gitu loh. Jadi itu lama, karena memahaminya harus ekstra kan ya. Namanya juga pemahaman sendiri kan, harus ekstra. Oke lah. Sekarang kita masuk ke dalam al-iqlal dan al-ibdal, lebih tepatnya masuk ke dalam kaidah-kaidahnya. Silakan bisa nanti 2 menit. Sampai saya pernah cari terjemahan ini bahasa apa? Ternyata itu nggak jelas. Pas awal-awal keluar, awal-awal tren, ya kan nggak komen. Atau penasaran bahasa apa? Thailand. Nggak ada. Aku boleh cari bahasa Binjai. Bahasa Binjai.
Udah dicatat semua. Oh ya udah, lanjut. Silakan buka kitab. Belum bisa masuk, dibaca. Halaman berapa? Halaman yang ini masdar, tapi setelahnya wama ada filati kulani ja'ala udah belum? Udah ya kayaknya. Wama ada, oh ya udah sampai subutuha udah ya. Nanti sekarang tak definisi daripada hamzah wasol. Subutuha filip tidak penting pusing. Dapat nggak? Dapat. Halaman 40. Kami padamu, Pak. Ya, udah dibuka. Nah, kemudian sebelumnya subutuha udah. Sebelumnya kita telah sampai pada definisi daripada hamzah wasol, yaitu subutuha fi'il tidak qadim tuzim kahatiha bidarjiha ma'al kalim. Ya. Tapi kalim yang dimaksud di sini adalah apa? Ma'al kalimah, ya. Ma'al kalimah. Ma'al kalimah, ma'al kalam. Ma'al kalam. Kemudian kita masuk ke mawadhi daripada hamzah wasol. Mawadhi'uha, bawahnya tujadu hamzatul wasli fil asma'i wal af'ali wal hurufi. Oke, hamzah wasol bisa dijumpai di isim, fi'il dan huruf. Oke, kita lalu ya. Ka hamzi amrin lahuma wa masdari wa al wa aimunin wa hamzin kajhari. Oke ya. Seperti hamzahnya fi'il amr lahuma bagi siapa? Bagi fi'il humasi dan sudasi. Ka hamzi amrin lil humasi was sudasi. Wa masdarin lahuma. Di situ ada yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah disebutkan di kalam sebelumnya, amrin lahuma berarti masdar juga lahuma, gitu ya. Ai lil khumasi was sudasi. Wa al wa aimunin wa hamzin kajhari. Kemudian al, aimun dan hamzahnya ijhar. Hamzahnya ijhar itu apa? Untuk menambahkan fi'il amr, tidak hanya fi'il amr yang khumasi dan sudasi, tapi juga fi'il amr yang sulasi. Ya kan, kemarin dikatakan yang fi'il amr itu kan juga yang sulasi. Kalau fi'il amr hamzah wasol masuk ke sulasi, khumasi dan sudasi. Kemudian kalau masdar hanya masuk ke khumasi dan sudasi. Lah yang sulasi dijelaskan oleh apa? Dijelaskan oleh kajhari. Wa hamzin kajhari. Hamzahnya lafaz seperti ijhar. Oke ya. Oke, nomor 1, nomor 2 tidak perlu saya baca, nanti kawan-kawan bisa baca ketika murojaah. Kemudian kita langsung ke nomor 5. Al fal hamzatu fiha hamzatu waslin. Hamzah yang terdapat di depan lam itu hamzah wasl. Adapun hamzah ini bagian daripada takrif atau tidak, itu khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan yang menjadi adatu takrif atau huruf takrif itu hanya lamnya saja. Ada yang mengatakan lam dan hamzah wasalnya, ya. Itu khilaf antara para ulama. Yang jelas di sini hamzahnya hamzah wasal. Oke. Wa aimun. Wa yuqalu aimun. Oke. Di sini terkadang nunnya dimunculkan, terkadang nunnya tidak dimunculkan. Wa huwa lil qasam, seperti aimunullah. Oke. Aimun dan aimun. Di sini dikatakan satu saja ya. Wa al wa aimunin, tapi sebenarnya ada yang tidak dimunculkan nunnya, yaitu aimun.
tapi bacanya beda. Kalau ada nunnya nanti dibacanya aimunullah. Kalau dibacanya itu nggak ada huruf nunnya maka dibacanya aimunillah. Mafhum? Aimunullah dengan aimunillah. Oke ya? Enggak, bedanya gini. Aimunullah. Kenapa? Aimunullah. Setahu saya tetap dibaca aimunullah. Sedangkan kalau nggak ada nunnya maka dibacanya aimunillah. Karena di sini ada nun di bawah kan? Ya. Sama saja. Oke, kemudian maknanya apa qasam? Cuma di sini khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan hamzah di depan aimun ini ada yang mengatakan hamzah kotok, ada yang mengatakan hamzahnya itu hamzah wasol, gitu ya. Cuma di sini kita mengambil yang mengatakan hamzahnya adalah hamzah wasol. Berarti kalau hamzah wasol dia memang lafaz yang jamid untuk qasam. Lafaz yang memang tidak berasal dari apapun dan memang dia jamidnya jamid dan untuk qasam. Oke. Tapi yang mengatakan hamzahnya ini hamzah koto, maka dia mengatakan aimun ini diambil dari kata yamin. Dari kata yamin. Yamin itu apa maknanya? Sumpah. Ya. Sumpah. Kan tadi qasam dikatakan lil qasam. Yamin juga lil qasam. Yaminullah gitu kan. Bukan kanannya Allah. Sumpahnya. Artinya demi Allah gitu. Iya, demi Allah. Oke, sama-sama lil qasam, makanya ada yang mengatakan kalau hamzahnya kotor, ya. Kalau hamzahnya kotor maka asalnya adalah yamin. Oke. Yamin yang mana hamzah ini pengganti daripada ya yang dibuat, daripada ya yang dibuat. Paham? Oke. Kemudian yang ketujuh adalah fi'lul amri, itu juga sudah kita pahami bersama. Oke. Kemudian wa kullu hadhil mawadhi allati dzukirat qiyasiyah. Dan mawadhi yang sebelumnya, mawadhi yang mana? Kahamzi amrillah wa masdari wa al-aimunin wa hamzi kajari. Ya, ini jaga-jaga juga nih, barangkali yang tanya demonstrasi bukan saya, biasanya tanyanya apa? Sebutkan mawadhi hamzah yang qiyasi. Sebutkan mawadhi hamzah yang sama'i biasanya. Tapi kalau menurut saya hal-hal seperti ini harusnya udah kawan-kawan kuasai di luar kepala. Harusnya gitu ya. Karena yang sulit itu kan masih ada banyak. Masih hal-hal yang sederhana belum paham. Oke, sedangkan yang sama'i apa saja? Yang sama'i adalah wabnu mini binit natin wasna ini wabri ini meroat ini nata ini kadas munistun yang kita kenal sebagai al asma al ashraf, isim yang 10 yang kemasukan hamzah wasol. Dzakarun nadhimu fi hadainil baitaini al asma allati dzukira fiha hamzatul wasli wa hiya sama'iyah. Ini sama'iyah ya. Wa hiya kama yali. Ibnumu itu salah satu lugha orang Arab yang maknanya juga sama dengan ibnu. Ibnumu semakna dengan ibnu, cuma salah satu dialek aja. Ada yang menambahkan mim. Anak, maknanya anak juga. Ibnumu, kemudian ibnun, kemudian ibnatun, ya. Kemudian isnaini, imruun, imroatun, isnataini, ismun, istun. Kemudian aimun. Cuma di sini ternyata ada bagian daripada isim asyraf yang sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya. Itu apa? Aimun. Ya. Kenapa? Karena aimun itu diketahui dengan sama tidak dengan qiyasi. Berbeda dengan hamzah yang terdapat di fi'il amr dan seterusnya kan bisa kita kenal dengan ketahui dengan tasrif ya kan ya. Oke. Maknanya dohir semua ya, kecuali istun ya. Itu nanti kawan-kawan cari maknanya sendiri. Saya tidak mau memaknai.
kawan-kawan tahu sendiri. Wa kulluha waradat fil Qur'ani. Dan semua ini muncul atau terdapat di dalam Al-Qur'an. Illa salah satu asma, kecuali 3 isim tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu ibnumu, istun, dan aimun. Ya. Ibnumu karena itu dialek salah satu lughah. Istun karena itu kata-kata kotor. Kemudian aimun karena yang sering disebutkan adalah yaminnya. Yamin. Saya ada Hah? Ya, karena hilaf di situ. Ada yang mengatakan hamzah kotor, ada yang hamzah wasl. Oke, wa kaifiyatul badi'i biha, cara membacanya gimana? Harokat hamzahnya gimana? Fil jami'i faksiron. Semuanya kasroh. Semuanya kasroh. Kecuali siwa laha itu laha hanya kembali kepada hamzatul wasli. Siwa fi aimunin alif tahan. Oke. Kecuali dalam aimun, maka dalam lafaz aimun hamzahnya difathahkan. Boleh dibaca alif tahan, boleh dibaca al-faf tahan. Boleh dibaca alif tahan, boleh dibaca al-faf tahan. Oke ya. Kecuali di 2 lafaz ya yang dibaca selain kasroh. Apa? Aimun dan al. Aimun dan al. Kalau aimun jelas dibaca apa? Fathah, ya kan? Dibaca selain kasroh yaitu fathah. Kalau al dibaca apa? Dibaca fathah juga, gitu ya. Wa amrudi, ternyata ada satu lagi yang dikecualikan yang tidak dibaca kasroh, apa? Yaitu wa amrudi salasatin nahuk bula. Ada yang mengatakan nahuk bula, ada yang mengatakan nahuk tula. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Cuma tidak tahu nuskhoh aslinya seperti apa. Cuma secara makna benar. Kemudian yang dikecualikan juga fi'il amr atau hamzah amr yang terdapat di fi'il sulasi, yang mana ain fi'il mudhoreknya itu dhammah, seperti qabula yak bulu. Kalau qabila yak balu, kalau qabula yak bulu. Kalau qatala yak tulu juga sama, ya kan? Uktul nggak bisa dibaca iktul atau aktil, nggak bisa kan? Nggak bisa. Baru kalau ain fiilnya fathah atau ain fiilnya kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Iftah dan idrib. Iftah dan idrib. Oke, kemudian nahu tulah dumma. Dumma ini jadi apa? Dumma yang didomahkan, jadi sifat daripada amr yang didomahkan. Fiil amr bisa didomahkan nggak? Nggak bisa. Yang bisa didomahkan itu hamzah wasolnya, ya nggak? Maka di sini ada istighdam. Dalam balaghah itu ada yang namanya istighdam. Istighdam itu mengembalikan dumma, mengembalikan domir yang terdapat di dalam dumma kepada fiil amr, ya nggak? Tapi secara lafaz, tapi secara makna tidak bisa kembali kepada amr. Kembalinya kepada bagian dari fiil amr yang berupa hamzah wasol. Berarti di sini ada istighdam, mengembalikan domir dengan ala thariqatil istighdam. Paham? Kama bimal dia ini juhila, yang didomahkan hamzahnya tadi. Kama bimal dia ini juhila, seperti halnya di dalam di dalam di dalam hamzah wasol daripada humasi dan sudasi yang majhul. Yang majhul istaf'ala, majhulnya apa? Ustuf'ila. Oke ya. Kemudian ifta'ala, majhulnya apa? Uftu'ila. Oke, berarti kesimpulannya apa? Berarti yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan secara umum ada 4 yang tidak dibaca kasroh awalnya, yaitu aimun, al, amr dari sulasi, dan hamzah wasol dari fi'il madhi, humasi dan sudasi yang majhul. Paham ya? Bihadza yantahimun nadhimu min dzikri kaifiyatil bad'i bi hamzatil wasli. Kita akan tulis lagi ya. Alhamdulillah baca kitabnya masih ada. Istirahat dulu. Iya, istirahat dulu, istirahat. 1 menit ya. Kenapa? 1 menit.
Nahu yang Kafawi baca. Baca atau beliau jelas? Baca. Asia apa? Asia? Hamidi. Terus? Asmawi dibaca nggak? Belum. Belum. Khalid? Ya Abi Najah? Abi Najah enaknya kalau udah belajar mandi baca Abi Najah. Ini kalau butuh tambahan rujukan ada rekaman kawan-kawan alumni sama saya. Cuma rekaman ya? Rekaman, bukan video, bukan apa. Beberapa Abi Najah yang penting saya jelaskan, saya baca. Yang nggak perlu dan itu udah saya cukupkan dengan penjelasan, saya nggak baca. Syarah Khalid dengan hasil Abi Najah sebagai Oke. Hah? Mintanya. Apa? Mintanya. Misalnya kalau anak KMM ada yang kenal Kak Olive nggak? Kak Iya itu. Kak Iya, Kak Lulu juga itu. Kak Naja. Bilang aja rekaman Olive. Hah? Kenapa? Apa tadi ada yang tanya? Oh nggak ada. Oke, langsung ke Qawaidul Ilal ya. Langsung ya, gas. Syabul, bismillah syabul. Oke. Oke, kaidah iklal, kaidah iklal. Qawaid itu jamak dari apa? Pokoknya kalau antum menjumpai jamak dari fawaid, pasti jamak dari fa'ilah. Fa'ilah. Berarti zawaid jamak dari apa? Zaidah. Tapi ternyata mufradnya bukan zaidah. Mufradnya adalah zaid. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang ditambahkan itu berupa huruf. Yang mana huruf mengandung makna mu'annas. Jadi nggak masalah. Oke. Kita lanjut ya. Itu kayaknya azan radio ya? Azan radio beda hukum. Lanjut ya? Lanjut nggak? Lanjut lah. Waktunya udah mepet. Itu azan radio. Diingetin sama Allah. Dia sering membedakan kata-kata. Ya kan ya? Hukum azan radio gimana? Oh iya. Nanti lanjut. Oke ya. Sekarang berqawaidul ilal. Oke ya. Kaidah ilal. Al-ma'khudah minal maksud, yang diambil daripada maksud. Kenapa saya tidak mengatakan nadmil maksud? Karena nadmil maksud ini nadom yang diambil dari suatu matan, ya kan? Yang mana ringkasan dari suatu matan. Matan yang bernama nadmil maksud, yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Walaupun nisbah itu nisbah dhaifah ya. Kata Syekh Fauzi, yang roji sebenarnya nggak tahu mu'alifnya siapa. Cuma kitabnya manfaat sekali gitu. Baca di mana-mana. Oke. Dan nanti jangan disamakan dengan kaidah-kaidah yang ada di luar. Nanti kawan-kawan akan menjumpai ada
Fawaidul Iqlal punya Syekh, ada orang Indo itu, Ulama Sarang. Ada juga nanti Iqlalus Shorf yang isinya sekitar 100-an kaidah. Nah, di sini yang dijelaskan di Nadhul Maqsud hanya 17 kaidah saja. Hanya 17 kaidah. Jadi 17 kaidah tidak menjamin kawan-kawan jadi alim ilmu shorf gitu ya. Tidak. Jangan mencukupkan 17 saja, nanti baca lagi kalau sudah selesai Nadhul Maqsud. Oke, di sini hanya 17 saja. Makanya saya mengatakan al-ma'khudzah minal maqsud. Oke. Kaidah yang pertama adalah idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin. Yang mana keduanya jatuh setelah fathah muttasilah. Fathahnya itu harus muttasilah. Berarti fathahnya ini harus jatuh sebelum banget ya. Jatuhnya sebelum banget. Fi kalimataihima. Artinya fi kalimatin wahidatin. Kalau fathahnya ini berada di kalimat, berada di huruf sebelumnya banget, tapi huruf itu udah bagian dari kalimat lain, maka tidak masuk ke kaidah. Ya, makanya di sini dikatakan ubdilata alifan. Maka diubah wawu dan ya tadi, alifan menjadi alif. Seperti soana dirubah menjadi sona. Ya. Sona menjadi sona. Di sini ada wawu nih, huruf ilah kan? Wawu atau ya kan ya? Berharokat. Sebelumnya ada fathah. Fathah banget gitu ya. Fathah banget sih. Fathah sebelum banget gitu ya. Kemudian fathahnya di sini masih satu kalimat. Masih satu kalimat. Maka di sini dirubah jadi sona. Oke, sekarang kita cara mengiklalnya gimana? Ini baru kaidahnya, belum cara mengiklalnya. Cara mengiklalnya gimana? Pertama, cara mengiklal caranya adalah menyebutkan asalnya, asluhu. Kemudian ala wazni. Kemudian at-taghyir atau at-tasrif gitu ya. Atas. Kemudian illatuhu, alasan tasrifnya. Kemudian yang terakhir adalah masyiroh. Masyiroh itu apa masyiroh? Sigotnya apa masyiroh? Apa sigotnya apa? Apa? Mas Darmin. Soro ya siro. Siro rotan. Siro dan Mas Darmi dari soro. Artinya hasilnya itu ya, natijahnya ya. Natijahnya. Oke, ini langkah-langkah mengiklal. Oke, sekarang kita yang mau diiklal lafaz apa? Yang mau diiklal adalah lafaz sona. Yang mau didiagnosa penyakitnya adalah lafaz sona. Sekarang sona asalnya apa? Aslu sona. Ala wazni. Kemudian perubahannya apa? Perubahannya apa? Ubdilah kan ya? Alifan. Oke, sekarang ilat perubahannya apa? Alasan. Ilat itu alasan. Kenapa diubdilah? Litaharrukiha. Ba'da fathatin mutasyihatin fi kalimatin wahidatin. Fasoro, maka menjadi apa? Fasoro, ini yang bacanya ya. Fasoro maka menjadi soro. Ya, cara mengiklal ya. Silakan ditulis dulu. Tadi udah diberi jeda kan? Berapa baris itu kan?
Udah? Kecuali yang enggak. Kenapa April? Ibnu sudah enggak? Oh, Ibnu sudah. Kebanyakan sudah. Enggak, masih ada contoh lain kan? Yang dimaksud bang dapat hasil mutasibah berarti sebelum wajib. Nah, dapat hatim. Ya, fathahnya itu fathah dari huruf yang jatuh sebelum bangun. Sebelum. Kenapa? Karena ini nggak berlaku di misal sowinun. Ya nggak? Wawunya berharokat nggak? Harokat kan ya? Kemudian dia jatuh setelah fathah nggak? Iya, jatuh setelah fathah. Tapi tidak mutasilah, maka tidak bisa diganti jadi alif. Bagus. Ya. Ini bukan kolbu. Hah? Bukan kolbu. Iya, habis ini kita tentukan. Habis ini kita tentukan apa nih bentuk perubahannya. Udah. Sekarang setelah kita mencontohkan iklal daripada kaidah pertama, sekarang kita baru menentukan. Sekarang bentuk tasrifnya apa? Berarti di sini bentuk tasrifnya apa? Ibdal. Tasrifnya apa? Perubahan dari wawu ke alif. Yang mana secara istilah berarti masuk ke mana? Masuk ke mana? Kolbu. Kaidah ini masuk mana kaidah ini? Kolbu. Kolab. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ibdal. Nggak ada iskan. Nggak ada. Karena adapun iskan itu iskan yang mengikuti, ya kan? Karena otomatis yang namanya alif nggak bisa kemasukan harokat kan? Bisa saja. Tapi bukan iskan poinnya. Tujuan utamanya bukan mensukunkan, tapi merubah jadi alifnya. Adapun kenapa sukun ya? Karena alif nggak bisa menerima sukun. Oke, berarti kaidah pertama kaidah qolab dan ibdal. Makanya di sini antum boleh mengatakan ubdilat, boleh juga mengatakan ubdilat. Oke, antum boleh mengatakan dua-duanya. Karena orang yang baru belajar sorof biasanya gampang menyalahkan. Kulibat, jangan kulibat, ubdilat yang benar. Enggak kok, di sini ubdilat kok. Padahal dia nggak tahu definisi kulibat dan ubdilat itu apa. Kalau bisa masuk dua-duanya ya terserah, pakai ubdilat boleh, pakai ubdilat juga boleh. Oke, sekarang kita praktek dikit-dikit ya. Dari banyak dulu. Siapa yang mau ditanya? Siapa? Hah? Langsung aja wis. Nata mana Nata? Ya. Sekarang Goza coba diilan. Goza Asluhu Gozawa Ana wazni Fa'ala. Terus habis itu apa? Hah? Alifan. Kemudian alasannya ada fatatin mutasilatin di kalimatin wahidatin. Fasoro goza. Ya, paham ya? Bisa kan? Masih mudah lah. Kaidah ini kita cepetin lah. Sekarang kita masuk ke kaidah kedua. Kaidah kedua dikatakan idza kanatil ya'u. Ya. Kalau ada ya berharokat sukun. Oke? Kalau ada ya berharokat sukun nih. Ada ya berharokat sukun.
Wa kana ma qoblahuma qoblaha. Qoblaha ya. Ganti-ganti. Oke. Tuh suara. Kawanannya ada yang waras. Oke, sini lagi. Oke, kalau ada ya yang disukunkan ini, kemudian setelah ya ini, wakana ma qoblahuma madmuman. Madmuman itu huruf yang didomahkan, ya. Maka ubdilat, apa yang diubdilat? Ubdilat ya ini, ya. Ubdilat ya wawan, diganti menjadi wawan. Seperti yusiru menjadi yuisiru. Yuisiru menjadi yusiru, ya. Misal kayak, oke, ini juga masih kategori kaidah yang mudah, tapi perlu kita praktek. Praktek ke siapa? Siapa ya? Ifal. Yusiru a'illa. Yusiru ala wazni yufilu tasrif. Langsung aja, intinya nggak perlu disebutin. Ini kan di awal nih nggak perlu disebutin. Kecuali yang asyuru, ala wajib juga disebutin. Kalau ini nggak usah disebutin, ini nggak usah, ini juga nggak. Ubilat al-wawu ubilatil ya'u wawan ditambah Ini disukuniha sukuniha wakana maqoblaha madmu boleh, atau disukuniha ba'da dhammatin. Boleh dua-duanya. Disukuniha wa kana ma qablaha madmuman boleh, atau disukuniha wa qablaha dhamman. Oke, kemudian fasara yusiru. Oke ya, masih mudah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Idza waqa'atil wawu ba'da kasratin ismin au fi'lin ubdilat ya'an. Kalau ada wawu jatuh setelah kasrah di dalam isim maupun di dalam fi'il, maka dirubah menjadi ya. Oke. Dan ini masih umum, waqa'atnya di mana? Bisa tapi tidak boleh di awal ya. Kenapa tidak boleh di awal? Karena ba'da nggak mungkin di awal. Ya, berarti kemungkinannya al-wasal dan al-akhir. Oke. Ismin au fi'lin ubdilat ya'an. Contoh yang ada di akhir seperti gobiwa diganti menjadi gobiyah. Ya. Tapi di sini boleh ilatnya boleh dua. Boleh ilatnya liwuku'iha ba'da kasratin, ya. Boleh seperti itu. Boleh juga ilatnya limunasabatil kasrah. Boleh ilatnya dua. Oke ya. Boleh ilatnya itu liwuku'iha ba'da kasratin. Boleh juga ilatnya limunasabati al kasratil lati dia qabla al-waw. Oke. Seperti gobiwa berubah menjadi gobiyah. Kemudian kiula, ya. Kiula. Oke, ini ada kaidah tanzil sebenarnya. Ada kaidah yang perlu ditarik mundur dulu. Aslinya bukan kiula. Aslinya adalah kuwila. Kuwila. Kemudian domah ini
Domanya uskinat. Oke. Listisqoli. Qoli dhammati. Mana? Karena beratnya dhammah, oke, di atas qaf, yang mana qaf ini setelahnya jatuh berupa harokat kasroh, maka menjadi sukun. Menjadi apa? Qaf. Setelah itu harokat kasrohnya dipindah ke qaf. Li taharrukiha wa sukuni shahihin qablaha. Mana sukuni shahih? Ini ya nanti ya. Ini nanti kaidah inilah pokoknya ya. Nah ini kuwila atau perpindahan dari wawu ke qaf masuknya ke kaidah yang keempat. Yang jelas setelah ini berubah menjadi kiwula, berubah menjadi ini. Paham ya? Cuma setelah itulah ini baru yang masuk ke kaidah ketiga. Berarti satu kalimat bisa masuk ke berapa kan? Kaidah, tidak sekedar satu kaidah. Itu pentingnya kawan-kawan menguasai semua kaidah. Ya. Makanya di sini kiwula berubah menjadi kila. Kenapa? Karena ya'u jatuh setelah kasroh. Karena wawu di sini jatuh setelah kasroh, maka wawunya juga menjadi ya. Dan ini ada di tengah. Oke, silakan contohkan. Tadi yang saya hapus apa? Ghaziun ya? Oke, Ghaziun. Siapa ya? Akila mana Akila? Ya, Ghaziun. Ghaziun. Akila. Goziyun, aslinya goziyun. Kalau Ghazni? Kalau Ghazni, fu'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun. Ghaziun. Kalau Ghazni, fa'ilun. Terus? Lisukuniha, Apa perubahannya dulu? Ujilat, al-wawu, ya'an. Ujilat Al-wawu, ya'an. ya'an. Terus? Kenapa? Fu'iha ba'da kasr. Dihukumiha ba'da kasratin Fismin au fi'lin. Fismin au fi'lin. Oke ya. Contoh yang fismin kayak Ghaziun tadi. Kalau yang contoh fi'lin ini Kila juga isim kan, fi'il kan, fi'il bina majhul daripada fu'ila atau fu'ila ya kan. Kayak mafhum ya? Tadi boleh alasannya liwukumiha ba'da kasratin fismin au fi'lin, boleh juga limunasabatil kasrah fismin au fi'lin. Oke ya, mafhum ya? Boleh juga. Kita selesaikan yang empat ya. Oke, yang keempat, idza waqa'atil wawu wal ya'u ainan. Oke, kalau ada wawu dan ya menjadi ain fi'il. Oke, mutaharrika min ajwafin, dan ain ini di dalam bina ajwaf. Oke, wa kana ma qablahu masakinan shahihan, dan sebelumnya adalah huruf yang sukun. Nukilat harakatuhuma ila ma qablaha. Contohnya apa? Yaqlumu. Dia wawu kan ya? Wawu ini. Ada di ain fi'il kan? Di tengah. Karena dia kemudian dia bina ajwa. Wa kana ma qablahu masakinan. Kemudian sebelumnya sukunnya. Yang mana dia huruf shahih. Harusnya yang namanya orang kena penyakit itu harus banyak diam. Yang sehat harus banyak bergerak, bukan sebaliknya, yang sehat diam, yang sakit banyak tingkah. Ya, nggak boleh, harus ditukar gitu ya. Maka harokatnya dipindah ke qafnya, maka menjadi apa? Menjadi yakum. Berarti ilatnya apa? Oh ya, ini dulu. Ilatnya apa? Ilatnya adalah li taharrukiha. Langsung ke sini. Li taharrukiha wa sukuni shahihin qablah. Ya, ilatnya apa? Li taharrukiha wa sukuni shahihin qablah aja langsung.
qablaha. Fasara yaqumu. Ya. Berarti di sini perubahannya apa? Jenis perubahannya? Jenis perubahannya apa? Apa? Nah, kalau di sini perubahannya apa? Kolom idal. Kolom kan? Oke. Kalau yang nomor 2 perubahannya apa? Kolom idal. Ini antum catat. Nanti kita terakhir tinggal bahas munasabah antara ilal dan idal. Jadi nanti antum tahu berarti munasabah antara ilal dan idal itu apa. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Sekarang cowok satu. Silakan ya. Rehan. Han. Yabi'u. A'illah. A'illah atau a'lil? Boleh? Ya. Ya. Yabi'u. Apa? Asluhu. Asluhu. Ya. Yabi'u. Ala wazni? Yafilu. Terus habis itu apa perubahannya? Nukilat. Nukilat. Oke, saya tulis dulu nih. Nukilat. Nukilat harokah. Harokatun. Ya. Kemana? Kemana dinukilnya? Ilama? Ilama qablaha. Kenapa dinukil? Wa sukuni shahihin qablaha, karena dia huruf ilat yang berharokat dan sebelumnya ada huruf sukun. Fasara yabi'u. Oke ya, enak ya. Tapi sekarang kalau ini gimana? Yakhafu. Yang bisa jawab silakan angkat tangan yang bisa jawab. Yakhafu. Adan yang bisa nilal. Yang bisa nilal saya beri hadiah, Bis. Gembira, ya silakan. Hah? Nyoba, ya boleh, silakan. Yakhafu, asluhu, Yakhafu. Ala wazni? ala wazni yaf'alu. Qulibat harakatul wawi ila ma qablaha li taharrukiha wa sukunin harfin sahihin qablaha. Tadi kulibat. Apa nukilat? Nukilat. Fasara yakhaufu. Tsumma qulibatil wawu alifan. Tadi gimana? Ya, habis itu yakhafu. Ini Yakhafu asluhu yakhwafu. yakhafu. Ala wazni yaf'alu. Ala wazni yaf'alu. Habis itu Nukilat harakatil wawu ila ma qablaha taharrukiha wa sukunin harfin sahihin qablaha fasara yakhaufu. disukun bentar. Yakhafu. Lihat ya. Yakhafu dirubah jadi Yakhawfu. Yakhafu. Kemudian bentar. Oke, setelah itu apa? Qulibatil wawu alifan bitaharrukiha fil asli fasara yakhaufu. Terus Qulibatil wawu alifan bitaharrukiha fil asli fasara yakhaufu. Beta haruki qabla. Fathah.
Kulibatil wawu alifan litaharrukiha fil asli wa fitahima qablaha fasara yakhafu. Lagi. Oke. Masih mau coba? Masih. Mau coba? Mau coba dia? Ada mau coba nggak? Hah? Mau coba? Ya. Kayak gini. Sama. Jawabannya atau beda? Yang terakhir aja. Apa? Yang terakhir yang setelah menjadi Ini? ya khaufu. Terus? Setelah menjadi ya khaufu, qulibatil wawu alifan lisukuniha wa fitahi qablaha. Itu kaidah berapa? Ada nggak yang kaidah seperti itu? Ini yang kayak gitu. Hah? Kan harusnya malah ini yang berharokat kan? Huruf ilatnya yang berharokat kan kalau kaidah pertama kan? Iya. Iya, khaufu. Ya khaufu. Ya kan koma kan ya? Iya. Oke. Ya khaufu setelah itu menjadi ya khaufu. Cuma di sini nih yang sering pada nggak bisa mengiklan. Berarti nggak ada ya? Zong ya? Zong. Kalau saya udah bilang ada dia pasti pertanyaan sulit. Loh, emang bener kok. Oke, perubahannya gimana? Berarti gini, kalau ini kan jelas ya, ini masih masuk kaidah yang keempat kan ya? Berarti di sini karena dia sukun, karena dia berharokat, kemudian sofi sebelumnya sukun, maka dinakalkan ya. Setelah itu masuk ke kaidah pertama. Kenapa wawu di sini dirubah jadi alif? Karena masuk ke kaidah pertama. Cuma kaidah pertama kan syaratnya wawunya harus berharokat kan ya? Kemudian sebelumnya apa? Sebelumnya berharokat fathah. Tapi perlu ada penjelasan lebih detail. Kenapa? Karena kalau secara zahir di sini wawunya bukan lagi, wawunya sudah sukun, dan di sini khoknya juga sebenarnya fathahnya fathah aridoh. Fathah aridoh yang dipindah daripada wawu. Maka di sini dikatakan apa? Ubadilat wawu alifan, kemudian litaharruki wawu. Oke ya, litaharrukil wawi, litaharrukiha fil asli. Benar tadi kayak lo fil, cuma lo kurang dijelasin berikutnya. Litaharrukiha fil asli. Oke. Kemudian setelah itu apa? Ba'da litaharrukiha ba'da fathatin aridatin muttasilatin fi kalimatin wahidatin fasara yakhafu. Berarti di sini fathahnya mencakup dua hal. Fathahnya mencakup dua hal. Bisa fathah asliyah, bisa fathah aridah. Di sini taharuknya bisa taharuk asliyah, bisa taharuk aridah. Mafhum nggak poinnya di sini? Poinnya mafhum ya? Tapi kalau dalam kitab ibaratnya bukan arido asliyah, ibaratnya apa? Ubdilatil wawu alifan litaharrukiha bi'tibari makana ba'da fathatin bi'tibari ma huwa. Bi'tibari ma huwa itu sekarang ya. Bi'tibari ma huwa muttasilatif. Sama aja maknanya. Sekarang. Yang sekarang. Atau mas saya pun bilang
Pahim tum? Balik tum? Pahim tum? Balik tum? Balik nah. Balik tum balik. Udah, apa masih nambah lagi? Nambah lagi? Hah? Udah? Apa? Yang kelima? Oh gitu, sekalian. Nanggung nggak nanggung bener udah ditulis. Nanggung. Siap nggak? Oke. Yang kelima, idza tatarrafatil waw. Tatarrafat itu kalau berada di ujungnya. Kalau ada wawu dan ya berada di ujung. Torf dari kata torf. Wa kanata mazmumata ini. Dan sebelumnya ada huruf yang didomahkan. Maka uskinata seperti yang zuhu nih, ya kan? Dia wawu di ujung kan? Ya kan? Wawu di ujung. Kemudian sebelumnya ada domah, gitu ya. Maka nata madmumata ini uskinata. Cuma kaidah ini perlu diperjelas. Kenapa? Tatorufnya tidak sekedar tatoruf. Tatorufnya harus tatorrofatil wawu wal ya'u. Kemudian wawu dan ya-nya harus berharokat dhamma atau kasroh. Dhamma atau kasroh. Pokoknya harokat yang berat gitu ya. Sakilah. Fiklun itu yang punya sifat berat ya. Maka di sini nanti alasannya, alasan apa? Alasan disukunkan uskinatil wawu, oke ya? Litatorrufiha, oke? Ba'da dhammatin. Boleh juga uskinatil wawu listisqalid dhammati 'alaiha. Boleh dua ilatnya. Pertama, yang jelas pertama boleh ilat pakai kaidah, boleh ya. Kaidah itu boleh jadi ilat. Yaitu yang pertama boleh alasannya litatorrufiha ba'da dhammatin atau listifqalid dhammati 'alaiha ba'da dhammatin. Oke, listifqalid dhammati 'alaiha ba'da dhammatin. Boleh litatorruf, boleh listifqal. Oke, itu 5 kaidah permulaan di dalam qawaid al-i'lal. Pertemuan depan kita akan masuk ke masing-masing bait, penjelasan baitnya untuk 5 kaidah ini di dalam tadbir maksud. Memang kaidahnya 5, tapi kalau dalam bait nanti bisa sekitar 10 lebih. Karena di bait itu ada yang satu kaidah dijelaskan oleh 2 bait, ada yang satu kaidah dijelaskan dengan 3 bait dan seterusnya. Oke ya, kita bertemu di pertemuan depan. Semoga cukup besok. Kalau besok nggak cukup, nanti kan balagoh berapa pertemuan? 8. Berarti seminggu 1 kali. Berarti masih ada kemungkinan ngambil waktu sehari lagi kan ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Harusnya kan besok selesai, ya nggak? Ya kan? Tapi saya nggak bisa memaksakan kawan-kawan lebih dari 2,5 jam, nggak bisa. Kalau 2,5 jam itu udah kategori udah. Gimana? Kalau besok nggak khatam, nambah 1 lagi. Apa ya? Harinya nanti saya menyesuaikan jadwal yang baru. Nanti kalau jadwal baru keluar, kan Ustaz ngasih 1 ayat sama Ustaz Lingga kan. Nah, nanti saya nyari yang tidak diambil beliau bertiga. Ya nanti belum tahu Ustaz Lingga. Itu antisipasi aja kalau besok tidak cukup. Tapi kemungkinan besar udah cukup dong. Atau udah pengen selesai soroh? Udah pengen selesai soroh, saya baca aja sih. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.